Komnas ketika berhasil misalnya memastikan hak-hak masyarakat bisa dipulihkan. Ya. Saya ambil contoh aja, tadi disebutkan kewenangan kita terbatas ya, rekomendasi. Tapi rekomendasi itu sendiri sudah sesuatu yang powerful kalau kita memiliki suatu kajian yang evidence based, gitu ya, atau punya kajian yang benar-benar memang terkait dengan hak asasi manusia. Tahun lalu kita bikin kajian terkait Permenaker, terkait ketenagakerjaan. Kajiannya tidak lama Bapak Ibu, sebulan saja. Lalu hasilnya kita bawa ke Kemenaker. Kemenaker bisa mencabut SK. Artinya apa? Itu bisa mempengaruhi ribuan orang atau jutaan orang hasil kajian Komnas HAM. Jadi kajian Komnas HAM bisa berdampak luas kepada masyarakat. Saya ingin kasih satu contoh lagi. Bapak Ibu familiar nggak dengan hutan adat? Adik-adik? Ya. Hutan adat pernah dengar? Masyarakat adat? Di Jawa Tengah banyak masyarakat adat. Itu yang sedulur sikap. apa namanya? Sedulur sikap. Samin. Sedulur sikap, Samin. Ya. Nah, di Indonesia pasca kajian Komnas HAM tahun 2014 terkait eksistensi masyarakat adat dan hutan adat, lahirlah saat ini puluhan SK Menteri Lingkungan Hidup terkait pengakuan masyarakat dan hutan adat. Pengakuan masyarakat adatnya oleh Kemendagri, pengakuan hutan adatnya oleh KLHK. Jadi dahsyatnya kajian bisa berdampak pada jutaan kehidupan jutaan orang. Jadi jangan kita sepele dengan kajian berbasis fakta. Itu bisa menimbulkan perubahan yang luar biasa. Lalu efek lain adalah dari rekomendasi, menurut saya, kalau kita melakukan kajian, lalu kita menyampaikan kajian itu kepada para pihak, dan para pihak tidak melaksanakan kajian itu, lalu kita melakukan artikulasi publik, maka itu bisa menimbulkan efek pihak yang kita minta melakukan hal-hal yang kita rekomendasikan akan melakukannya. Jadi efek dari artikulasi publik itu bisa juga mengubah para pihak itu. Jadi kita serahkan, oke nggak dengar, ya udah konferensi pers. Konferensi pers itu bisa berefek luas, Bapak Ibu. Selain itu bisa juga menjadi materi perubahan di dalam dunia akademik, materi perubahan di dalam kementerian dan lembaga. Ya, jadi hasil kajian kita itu jangan kita anggap hanya sebagai sesuatu yang dikaji kemudian masuk ke dalam perpustakaan, tetapi itu sendiri bisa menjadi referensi yang legitimate terkait definisi tertentu. Nanti Pak Mimin, saya minta mungkin menjelaskan sedikit terkait SNP. Apa implikasinya ketika kita membuat definisi, Komnas HAM membuat definisi terkait hak asasi dengan tematik-tematik tertentu. Itu saya kira Bapak Ibu. Nah, saya izinkan untuk meminta 3 orang staf senior Komnas HAM untuk menyampaikan 3 hal, biar Bapak Ibu punya insight ya, apa sih yang bisa dilakukan dengan Komnas HAM. Nah, Bapak Mimin pertama saya ingin minta 2-3 menit menyampaikan, bisa di depan juga, apa itu Komnas HAM secara ringkas saja, lalu apa 9 program strategis Komnas HAM yang ada saat ini. Silakan Pak Mimin, mungkin bisa dari sini. Waktunya 2-5 menit. Pasti ini kayak ujian skripsi bagi saya. Baik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Dika yang saya hormati, dan Pak Kapolri, Pak Narno, dan rekan-rekan semua, Mas Bina. Ya, jadi kita menambahkan sedikit terkait Komnas HAM supaya tidak bosan, mungkin kita bisa interaktif teman-teman
adik-adik bisa tanyakan bagaimana Komnas HAM menjalankan kewenangan tadi disampaikan oleh Pak Saulin. Salah satu dari 9 komisioner yang membidangi pengkajian penelitian itu diatur di pasal 8 ayat 1. Jadi pengkajian penelitian itu memiliki paling tidak 5 kewenangan yang sangat strategis. Satu terkait dengan instrumen internasional, peraturan undang-undangan, lalu pembahasan terkait dengan penegakan dan kewajiban asasi manusia, lalu ada studi banding, studi lapangan, dan publikasi. Jadi ini Pak Desi. Nah tadi Pak Saulin meminta saya menyampaikan Komnas HAM, jadi tadi sangat bagus dimulai bahwa kita mungkin ke depan akan menghadapi tantangan yang tidak mudah ya, terkait dengan pemilihan yang akan datang. Saya kira sudah tahu semua bagaimana fakta hukum yang ada. Tentu Komnas HAM yang dilahirkan di era Orde Baru 1993 ya, melalui Kepres nomor 50 tahun 1993 ini kemudian diperkuat setelah reformasi. Mungkin rekan-rekan di sini belum lahir ya, 98 reformasi, berarti sudah sekitar 26 tahun. Rekan-rekan mungkin belum mengalami situasi itu, sehingga mungkin ada generation gap itulah kemudian Komnas HAM berusaha untuk menyambungkan itu, sehingga Komnas HAM juga memiliki kewajiban untuk tidak termasuk kampus, kami di sini juga untuk terus membangun memori kolektif tadi. Jangan sampai peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu itu kemudian dilupakan gitu, karena itu belum selesai. Jadi Komnas HAM sudah menyelidiki 17 peristiwa pelanggaran berat ya, diatur dalam Undang-Undang 2000, di mana 4 di antara itu sudah diadili, 3 sudah inkrah. Ada peristiwa Tanjung Priok, kemudian ada peristiwa Abipura di Papua, lalu Timur, jadi 3 sudah inkrah ya. 1 Paniai masih kasasi, jadi 4 sudah masuk pengadilan. Sedangkan yang 13 masih belum kelar karena masih terjadi masih terjadi mungkin harus perlu ditingkatkan koordinasi dengan Jaksa Agung selaku penyidik dan penuntut umum. Jadi menurut Undang-Undang 26 itu Komnas HAM sebagai penyelidik, Jaksa Agung sebagai penuntut dan penyidik, lalu kemudian dilimpahkan ke pengadilan HAM seperti itu. Jadi Komnas HAM memiliki tugas yang sangat berat, teman-teman sekalian. Lalu tadi juga disampaikan samping pelanggaran berat, Komnas HAM juga menangani ribuan kasus menurut Undang-Undang 39 tahun 99. Jadi mungkin agak bingung ya. Jadi ada rezim Undang-Undang Pengadilan HAM yang itu Komnas HAM memiliki penyelidik HAM yang berat, lalu ada rezim Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia ya. Komnas HAM memiliki mandat tadi pengajian penelitian, penyuluhan dan masukan di sini, pokoknya kapolanya, ada kemudian pemantauan dan mediasi. Nah itu kemudian tadi ada undang-undang tentang pengetahuan diskriminasi dan etnis, Undang-Undang 40 tahun 2008 itu Komnas HAM diberikan kewenangan sebagai pengawas atas dugaan diskriminasi dan etnis yang dilakukan oleh individu, perusahaan maupun pemerintah. Lalu ada undang-undang tentang yang terbaru 12 tahun 2022 tentang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Komnas HAM juga diberikan mandat bersama dengan lembaga lain untuk melakukan pengawasan. Nah, kita juga mencegah itu. Nah, lalu mungkin yang terakhir supaya kita nggak bosan ya, tadi Pak Sulun juga minta saya untuk menjelaskan SNP. Jadi apa itu SNP? Jadi kira-kira SNP itu adalah semacam petunjuk, pemanaan, penafsiran Komnas HAM atas tema-tema HAM tertentu atau subjek HAM tertentu. Jadi sampai dengan saat ini sejak 2018 Komnas HAM sudah menyusun 13 SNP rekan-rekan Bapak sekalian. Nah yang 13 itu terakhir yang paling baru adalah terkait dengan SNP tentang hak kelompok rentan dalam pemilu dan SMP tentang visi dan hak. Jadi itu memaknai itu bagaimana misalnya dalam konteks pemilu apa sih hak kelompok rentan itu, terus bagaimana hak kelompok rentan itu harus wajib dilindungi oleh negara, dijamin oleh negara, dan bagaimana kemudian ketika terjadi pelanggaran atas hak mereka. Nah kira-kira SMP ini juga sangat berguna bagi Bapak Ibu di sini, dosen, pengajar dan juga mahasiswa untuk sebagai referensi dalam belajar tentang hak asasi manusia. Nah tentu itu nanti bisa langsung kita diskusi lebih supaya lebih kontekstual dengan peristiwa sehari-hari. Kira begitu. Kalau sudah nanti terlalu banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mimin Dwi Hartono atas penjelasannya. Saya ingin meminta Pak Wawan, Kepala Kelompok Kerja untuk Penelitian dan Penyuluhan Komnas HAM, untuk menyampaikan
apa aja yang dikerjakan Komnas HAM terkait pendidikan dan penyuluhan dan promosi hak asasi manusia. Terima kasih Mas Ahmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut menambahkan, jadi kami dari Biro Dukungan Kemajuan HAM, saya dari bagian pendidikan penyuluhan. Jadi ada undang-undang kita ada tugas untuk melakukan penyebar wawasan HAM, peningkatan kesadaran HAM dan juga kerjasama. Gitu ya. Program yang dilakukan ada kami menyelenggarakan program disebut Pahami, program aktualisasi HAM Indonesia sekarang. Jadi programnya adalah Sekolah Ramah HAM salah satunya, untuk menyasar pada level pendidikan di sekolah ya. Sekolah sekarang banyak bullying, pelanggaran HAM juga di sekolah, potensi-potensinya. Ada inspirasi bisnis dan HAM, itu pelatihan untuk para pelaku bisnis. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang tidak sejalan dengan hak asasi manusia dari sisi lingkungan, dari sisi hubungan kerjaan. Kemudian ada pelatihan untuk polisi dan TNI. Ini sangat penting. Mengapa? Karena polisi adalah pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM. Itu rekornya selalu polisi, itu ya, bertahun-tahun sebelum mereka. Dan yang baru adalah dengan TNI. Ini hal baru. Gitu ya. Jadi selama ini kita mudah berinteraksi dengan polisi, mereka menerima. Untuk TNI agak lambat, gitu ya, agak lambat. Dan sekarang alhamdulillah kita akan menjelang untuk MOU dengan TNI. Nah, kalau teman-teman lihat nanti di Instagramnya Komnas HAM, apapun yang kita posting akan diserang dengan isu Papua, dengan TNI yang terbunuh di Nduga dan lain-lain gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah upaya kita kerjasama dengan TNI. Ada lagi pelatihan kabupaten kota HAM. Kita tahu banyak pelanggaran terjadi di level daerah. Semua laporan masuk ke Komnas HAM adalah banyak terjadi di daerah-daerah. Maka kita akan melakukan pelatihan untuk aparatur pemerintah daerah dan juga masyarakat sipil yang ada di daerah. Kemudian untuk anak muda nih ada nih, kemah generasi. Ini pesan langsung dari Menteri Keuangan siapa? Sri Mulyani. Langsung berpesan kepada Komnas HAM untuk coba anak muda diangkat gitu ya. Sejak kejadian Mario Dandi kemarin, ya, bapaknya orang Kemenkeu. Jadi kemungkinan teman-teman di sini mungkin bisa terlibat di program kemah generasi. Kita akan mengumpulkan anak-anak muda untuk dilatih dan berinteraksi. Kemudian ada terkait dengan universitas, ada Komnas HAM jelas, jelajah universitas. Nanti mudah-mudahan ke depan bisa ke UMY ini. Kita ada publikasi, ada tanggap rasa. Sebentar kita akan podcast dengan Pak Profesor, Pak Dekan, jam 2 mungkin nanti kita rekam. Kita akan sebarkan ke seluruh media sosial Komnas HAM. Ada peringatan Hari HAM dan juga Festival HAM. Setiap tahun kita sejak 2014 ada Festival HAM. Kita sudah menyelenggarakan di Semarang, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan ke depan kita akan ke Bitung di Sulawesi Utara. Jadi kita akan merayakan hak asasi manusia dengan cara-cara yang lebih santai, lebih berbudaya, dengan melibatkan masyarakat. Saya kira itu aja ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa ke depan bertemu dalam satu forum untuk penyebar wawasan. Saya kira itu ya. Terima kasih. Satu lagi, Ibu Desi, saya meminta Ibu Kepala Kelompok Kerja Pengkajian dan Penelitian untuk menyampaikan sekilas ya, 2-5 menit. Apa program pengkajian dan penelitian Komnas HAM? Baik, terima kasih Pak Sauri, Pak Dekan, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Baik, dari pengkajian penelitian, kita di tahun ini itu sedang melakukan kajian, ada banyak ya. Jadi ada beberapa, salah satu tadi agraria dan transisi energi, ini yang diampu oleh Pak Mimin tadi ya. Jadi kita sedang melakukan kajian itu. Kemudian ada kajian TPPO, nah sekretaris timnya kebetulan juga Mas Wawan dari bagian Diklu. Kemudian ada kajian PPKS, kekerasan seksual ya, dan kemudian kajian pemilu tentang hak-hak kelompok rentan, ada kajian penguatan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM. Nah selain itu kami juga sudah menyusun standar norma dan pengaturan, tadi sudah sampaikan ada 13,
dan kami akan menambah 2 lagi dokumen, yaitu tentang standar norma tentang pekerjaan hak yang layak dan tentang masyarakat hukum adat. Nah, ini diampu oleh komisionernya Pak Saulin sendiri, dan untuk pekerjaan yang layak nanti ada Ibu Anis Hidayah. Nah, ini banyak sekali yang sedang disusun oleh teman-teman di Pokja Pengkajian Penelitian. Selain itu nanti kita juga punya Pusdahamnas, Pusat Data HAM Nasional ya, Pusat Daya HAM Nasional. Nah, ini nanti diampu oleh Mas Arif. Nah, ini di dalam Pusdahamnas ini merupakan sistem informasi yang nanti dapat kita kembangkan dan kita memperluas dengan jejaring, salah satunya dengan akademisi atau kampus. Nah, ini nanti kita bisa berbagi data, berbagi informasi dalam Pusdahamnas, di mana nanti teman-teman semua bisa mengakses Pusdahamnas, nanti dataham.komnasham.go.id. Nah, ini kami juga sedang menyusun atau sedang mengimplementasikan bagaimana keterlibatan stakeholder bergabung dalam Pusdahamnas agar semua data HAM terkait HAM itu di Indonesia pada khususnya dapat diakses oleh seluruh masyarakat luas ya, baik yang ada di Papua maupun sampai Aceh. Nah, jadi bagaimana data-data HAM itu nanti terkumpul dalam Pusdahamnas dan semua orang bisa melihat data itu tanpa perlu cari Google lagi. Nah, ini istilahnya kayak kita punya database yang besar khususnya HAM gitu. Nah, ini akan ada di Pusdahamnas. Saat ini kami punya berapa Pak Ali? 7 ya? 7 stakeholder yang sudah bergabung. Ada 8 yang sudah bergabung dalam Pusdahamnas, dan kemudian ini masih dalam kita kolaborasikan bagaimana data-data yang ada di kampus. Tadi ada Ubaya, ada UII juga. Nah, ini bagaimana semua data itu atau hasil-hasil kajian itu bisa nanti bergabung dalam Pusdahamnas dan kemudian dapat diakses oleh semua orang. Nah, ini sangat menarik. Kami berharap nanti dengan MOU dengan UMY, MOU ini bisa kita kembangkan dan melibatkan tim dari UMY juga bisa memanfaatkan Pusdahamnas sebagai data yang dapat digunakan seluas-luasnya, mungkin buat kajian, buat tesis, buat skripsi untuk teman-teman semua gitu ya. Nah, ini sangat bermanfaat hasil-hasil kajian di semua ya. Satu lagi kita punya prioritas nasional namanya penilaian HAM. Nah, penilaian HAM ini tengah menyusun indikator, sudah sebanyak 100 lebih indikator yang sedang disusun, dan kami akan menyusun indikator bagaimana nanti melihat lembaga. Jadi targetnya tahun ini ada 7 lembaga atau KL yang akan kami nilai. Apakah lembaga itu mendorong adanya pemenuhan HAM di Indonesia. Nah, ini salah satu prioritas nasional. Tadi Pak Saulin juga menyebutkan ada 9 isu strategis Komnas HAM, boleh saya sampaikan. 9 isu strategis Komnas HAM ini, yaitu prioritas lembaga kami adalah 1, tentang isunya ada tentang agraria, ada PPPO ya, perdagangan orang, ada bisnis human right, gitu ya, bisnis dan HAM. Kemudian ada kebebasan berpendapat dan berekspresi, ada kebebasan beragama dan berkeyakinan, ada pendidikan dan pelatihan HAM tadi disampaikan oleh Mas Wawan. Kemudian ada penguatan kabupaten kota ramah HAM. Ini juga diampu oleh teman-teman dari Dikru. Nanti biasanya kita akan adakan festival HAM tahun ini di Kota Bitung, insya Allah di bulan Juli ya Mas Wawan ya. Itu nanti bisa berpartisipasi dari UMY. Dan kemudian ada isu pembela HAM. Kemudian terakhir ada tentang penguatan fungsi penyelidikan di Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Nah, itu kira-kira yang bisa sampaikan dari pengkajian. Terima kasih Pak Saul. Iya, terima kasih Bu Delsi buat penjelasannya. Dengan demikian, saya kira presentasi dari kami sudah kami rampungkan dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Saulin atas presentasinya, atas penjelasan serta pemaparan juga beserta Bapak dan Ibu dari program dari Komnas HAM. Ada Pak Mimin juga, mohon maaf kalau saya salah, Pak Mimin Dwi Hartanto, ada Pak Wawan juga, Bu Delsi. Baik, terima kasih sudah menjelaskan tentang beberapa struktur organisasi, juga program-program strategis, dan juga kegiatan-kegiatan yang bisa dimanfaatkan baik itu bagi mahasiswa, juga bagi kami di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terlebih lagi Pak Sauli juga tadi sudah menjelaskan beberapa hal yang sangat mendasar, juga sangat penting bagi kita sebagai warga negara dan juga bagi mahasiswa yang saat ini masih ingin melakukan banyak penelitian tentang hak asasi manusia. Itu tadi informasi sangat jelas dan mendasar semuanya. Nah, oleh karena itu saya selaku moderator ingin membuka sesi tanya jawab
Untuk sesi pertama itu saya akan dibuka mungkin 2 orang penanya terlebih dahulu, lalu akan langsung bisa diberikan tanggapannya oleh baik itu mau dari Pak Sauli maupun misalnya pertanyaan itu tentang kelembagaan itu nanti mungkin boleh dibantu dari pihak-pihak Komnas HAM yang terkait. Baiklah, untuk penanya pertama mungkin oh ya ini sudah ada langsung dulu. Nanti silahkan ini mic-nya ada dulu ya. Tujuh ya, oke. Nah, minta tolong berdiri, sebutkan nama, angkatan mungkin ya. Sudah selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasyid Aziz, saya dari BMB dan angkatan 2021, mahasiswa semester 6 di Fakultas Hukum BMB. Nah, mungkin saya sedikit ingin bertanya tentang beberapa tadi yang sudah disampaikan. Salah satunya adalah terkait isu strategis yang ada di Komnas HAM. Salah satunya kan ada tentang agraria ataupun pertanahan. Nah, artinya Komnas HAM sebagai salah satu alat legitimasi politik daripada negara harus mampu untuk bisa memenuhi, menghormati dan menjaga hak martabat daripada negara itu sendiri terhadap masyarakat. Nah, dan tadi sempat disampaikan juga bahwasanya aduan yang paling besar terkait pelanggaran HAM yang dilakukan di Indonesia adalah pemerintah melalui alat politiknya yaitu Polri dan juga TNI. Nah, artinya itu merupakan salah satu PR besar bagaimana Komnas HAM untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat bersenjata yaitu TNI dan Polri. Sebab ada beberapa kasus yang memang sangat-sangat menyayangkan sekali yang berkaitan dengan bagaimana isu strategis di Komnas HAM. Salah satunya adalah agraria. Contoh ada 2 tempat di mana proses pelanggaran HAM dan juga proses pengambilan hak masyarakat sipil dan politik, terutama dalam penggunaan ataupun pengupayaan hak-hak tanah bagi mereka. Salah satunya adalah di Urut Sewu di Kebumen. Nah, itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggarannya dalam bentuk apa? Yang pertama adalah pencabutan daripada hak-hak masyarakat di sana terkait bagaimana pengelolaan lahan di sana. Terus kemudian pelanggaran itu adalah terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh TNI dalam pengupayaan merebut paksa tanah di desa Urut Sewu tersebut. Kemudian yang kedua adalah di Wadas. Nah, di Wadas juga melalui peraturan Gubernur nomor 590 tahun 2021 itu merupakan salah satu upaya dalam menjadikan melaratnya masyarakat di sana dengan adanya perenggutan hak-hak masyarakat sipil di sana. Dan lagi-lagi upaya yang dilakukan adalah represivitas daripada aparat kepolisian. Nah, lantas bagaimana upaya dari Komnas HAM dalam melakukan pemajuan HAM daripada alat politik negara, salah satunya adalah TNI dan Polri dalam melakukan pemenuhan dan juga menghormati bagaimana hak asasi manusia di berbagai masyarakat, entah itu dalam kebebasan berekspresi ataupun hak tanah ataupun lain sebagainya. Saya pikir semua akan bersentuhan dengan aparat dari pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kumpulin lagi. Baik, terima kasih. Kemudian yang tadi di belakang, tolong untuk berdiri, sebutkan namanya dan angkanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan sangat senang. Sebelum mulai, saya Andi Pangeran, saya mahasiswa angkatan 2020. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi kalau ternyata memang Komnas HAM memiliki program-program yang sebenarnya patut kita apresiasi, entah dalam aspek penyuluhan dan sebagainya.